Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syir. Saya sedang berada di penampungan sementara dari komplek apartemen yang tempat kita tinggal di wilayah Helsinki. Salah satunya, jadi ada dua tempat di sini. Tempatnya sama kurang lebih. Tempat penampungan sementara ini terdiri dari beberapa kontainer-kontainer besar untuk meletakkan sampah. Nah, kita akan datang satu-satu ke tiap kontainer. Kontainer pertama, di sini ada Sekajati, yaitu kontainer untuk sampah campuran kayak bekas popok, terus cotton buds yang bukan organik ya, terus habis itu bekas sikat gigi juga atau bekas pembalut perempuan itu masuknya ke sini. Kita lihat sampah campurannya rata-rata dibungkus oleh plastik juga. Tadi barusan aja ada orang masuk terus langsung juga masukin ke situ. Dan ini ada 4 kontainer. Yang kedua, di sini ada sampah plastik. Warna kontainernya juga warnanya kuning. Plastik tuh kayak plastik bekas makanan. Dan jenis plastiknya di sini semuanya dicampur ya. Beraneka macam jenis plastik, itu ada yang bekas es krim, ada yang bekas bungkus makanan, jadi disatukan plastiknya. Lalu yang ketiga itu ada metal ya, metal warnanya biru, kita lihat. Nah, di sini tuh ada beraneka macam kaleng, terus habis itu kayak tutup botol kayak gitu. Nah, kaleng-kalengnya yang nggak laku kembaliin ke kayak supermarket gitu, yang bisa ada depositnya gitu ya, ditaruh di sini. Terus habis itu yang keempat ada lasi atau gelas deh tuh, gelas atau kaca. Nah, kayak bekas-bekas makanan segala macam. Nah, ini ada perlu dibedain juga nih, kayak gelas ini. Ini tutupnya sebenarnya plastik kayak gitu. Terus habis itu harus dipilah juga yang plastiknya. Ntar saya benerin karena lagi megang HP dulu. Terus habis itu kertas, kirais paperi. Nah, kertas ini biasanya kayak bekas-bekas koran, majalah, kayak gitu. Bener-bener kayak bonbon, struktur di sini. Ada 2 dan warnanya hijau seperti itu. Terus selanjutnya ada karton ki. Nah, beda kan sama yang tadi. Nah, kalau ini kayak bekas telur, bekas bungkus pizza kayak gitu. Bekas susu juga masuknya di sini. Karena di sini kalian kan salah satu top 5 consumer susu dunia. Ini karton ki, warnanya sama kayak lasi dan metali, warnanya biru. Dan yang terakhir ada biojate alias sampah organik. Kayak di sini kalau teh kantongnya masuk ke sini kayak bungkus telur, daun, tulang-tulang bekas apel gitu ya, masuknya ke biojate. Sampah organik kita nanti. Nah, di sini juga pada masih pakai plastik untuk ngebungkusnya, tapi ada yang organik. Nah, di belakangnya selain warnanya yang coklat, juga ada keterangan. Kayak misalnya biojate tuh kayak buah-buahan, sayur-sayuran, roti, kopi gitu ya, tulang. Terus habis itu dia ngasih petunjuk yang benar masuknya ini, yang jangan dimasukin kayak puntung rokok, terus bekas tempat makanan, terus popok segala macam. Karena mungkin sering ketuker ya, tiap masing-masing sampah di sini punya petunjuk juga tadi. Terus kayak Sekajate tadi ya, campuran, dikasih tahu kalau campuran itu tetap tidak boleh memasukkan sampah kayak cat, terus kayak elektronik, baterai gitu ya, bekas obat-obatan itu tidak dimasukkan ke sampah campuran. Campuran masih boleh kayak styrofoam, terus bekas makanan hewan, puntung rokok gitu masih boleh, bekas pakaian gitu di campuran. Terus habis itu yang tadi gelas juga dikasih tahu
gelas-gelasnya yang seperti apa nggak boleh bohlam, terus kayak bekas makanan minuman nggak boleh, yang pecah juga nggak boleh gitu ya, karena berbahaya. Dan yang metal juga nih kayak bekas apa pen, sepeda segala macam elektrik tidak boleh masuk. Nah, kesimpulannya adalah sampah di sini dipilah, dan dipilahnya itu dari rumah masing-masing. Tapi meskipun sudah masing-masing dipilah, nggak semua orang juga memilah. Artinya dengan jumlah sampah yang masih lebih banyak campuran, memang masih banyak yang belum begitu memilah. Tapi di sisi lain, dengan usaha ini kita dapat mengurangi sampah menuju tempat pemrosesan akhir atau gunungan sampah yang bisa mengkontaminasi udara, laut ataupun darat dengan cara mendaur ulang, dengan cara mengolah jadi kompos seperti itu. Sehingga dampaknya dapat mendorong kepada kondisi ekonomi yang sirkular. Nah, untuk tempat ini pun tidak dapat diakses oleh sembarangan orang. Jadi masuk ke sini juga harus menggunakan kunci apartemen. Kalau nggak punya, kita nggak bisa masuk ke dalam sini. Lampunya juga tadi menyala otomatis. Tidak ada perbaikan sebelumnya. Kita harus menyalakan sendiri, dan diberikan berbagai macam informasi di depannya, gitu ya. Ada kayak pusat pemilahan, terus kalau misalkan ada barang-barang furniture atau rumah tangga, ada tempat-tempat untuk meletakkannya yang bisa di samping situ, ataupun bisa diantarkan langsung kalau yang udah nggak kepake. Biasanya kalau yang ditaruh di dalam sini suka ada tuh, saya juga pernah ngambil sih, yang barang-barang yang udah kita nggak pakai ditaruh aja situ terus diambil, kayak misalkan kursi kayak gitu. Terus bisa alat pajangan untuk meletakkan barang-barang atau tanaman, itu bisa di sharing di sini. Dan juga dikasih tahu bahwa pintu harus terkunci seperti itu. Terus cara masukkan sampahnya juga seperti halnya tadi kita sudah melihat di dalam bagaimana sampahnya dipilah dengan beraneka macam warna. Terus ada petunjuk gambarnya, gambar dan kata-kata kata-katanya juga seperti apa saja jenis-jenisnya. Itu dulu sharing saya tentang pengelolaan sampah rumah tangga melalui vlog di Helsinki, tepatnya di daerah Vuosaari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga bisa membantu mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan di daerah kamu. Jadi ini vlog saya yang mungkin agak-agak lebih rapi yang pertama kalinya ya, karena udah gemes banget nih, udah 2020, kita mau kemana dan mau melakukan apa untuk pengelolaan sampah bersama. Gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa follow dan subscribe @shanasapa3 atau @shir.asa.